Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Di dalam video pembelajaran kali ini nanti Bu Riza akan menjelaskan mengenai perumusan tujuan dan indikator pembelajaran. Kalau di video sebelumnya kalian sudah menyimak mengenai bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar, salah satu tahapannya adalah di bagian rancangan atau perancangan. Di dalam bagian tahapan yang perancangan, dalam prosedur pengembangan bahan ajar, kalian harus tahu dulu bagaimana isi dari sebuah kurikulum. Kalian harus tahu kompetensi apa saja yang harus dicapai. Kalian juga harus bisa menjabarkan mengenai tujuan pembelajarannya, dan juga kalian harus tahu topik-topik apa saja yang harus kalian jabarkan ke dalam bahan ajar yang kalian kembangkan. Salah satu caranya adalah kalian harus bisa merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran. Nah, nanti di video ini kita akan belajar mengenai perumusan tujuan dan indikator pembelajaran. Saya rasa juga kalian masih ingat karena kalian semester lalu sudah menempuh mata kuliah perencanaan pembelajaran gitu ya. Salah satu tahapan ketika kalian juga akan membuat yang namanya perencanaan pembelajaran dalam sebuah perangkat pembelajaran, kalian harus tahu juga bagaimana kompetensi dasar, kompetensi inti dalam materi kalian, terutama karena kalian nanti mengajar ekonomi, jadi nanti kalian harus tahu isi dari kurikulum untuk pendidikan di bagian ekonomi ya, mata pelajaran ekonomi. Sesuai dengan di standar isi kurikulum, yaitu adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018 gitu ya. Masih ingat di video sebelumnya kita sudah sedikit melihat isi dari Permendikbud tersebut. Lalu yang harus kalian lakukan sekarang adalah kalian harus bisa merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran. Oke, nanti kita akan mulai. Apa saja yang harus kalian lakukan dalam merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran. Selamat belajar ya. Harus kalian lakukan. Langkah pertamanya yaitu adalah untuk merumuskan IPK. IPK itu kumulatif ya, bukan, tapi IPK di sini adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, di dalam nanti kalian harus tahu dulu IPK nanti terkait dengan apa sih gitu ya. IPK itu yang pertama nanti kalian harus tahu kedudukan kompetensi dasar dari kompetensi inti 3 dan kompetensi dasar dari kompetensi inti 4 berdasarkan gradasinya dan tuntutan KI-nya. Jadi tadi kalian kalau di video sebelumnya sudah berikan sekilas mengenai standar isi di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018, kalian harus mencermati lagi baik KI 3 maupun KI 4. Kalau KI 3 itu nanti biasanya berisi mengenai pengetahuan, maka KI 4 tadi isinya adalah keterampilan. Jadi nanti kalian harus tahu mencermati satu persatu mengenai kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 yang nantinya akan diturunkan pada setiap kompetensi dasar. Gitu ya. Terus berikutnya adalah tentukan dimensi pengetahuan. Nah, dimensi ini nanti bukan berpusat ya. Dimensi mengenai pengetahuan tadi ini nanti mengenai apa saja? Mengenai faktakah, mengenai konsepkah, mengenai proseduralkah, atau bahkan metakognitif. Jadi nanti kalian harus tahu dimensi pengetahuan dalam kompetensi inti 3 atau kompetensi inti bagian pengetahuan itu nanti mereka harus menguasai apa siswanya gitu ya. Jadi harus tahu, dan kira-kira nanti materi yang disampaikan dalam bentuk apa? Faktakah, konsepkah, prosedurkah, hukumkah, dan lain-lain. Kalian harus tahu itu. Kemudian yang berikutnya adalah kalian harus menentukan bentuk keterampilan yang harus dikuasai, yaitu abstrak atau konkret. Biasanya bentuk keterampilan ini nanti kalian akan melihat seperti contohnya adalah dengan secara mandiri, secara
bertanggung jawab, kekeluargaan, dan berarti keterampilan itu biasanya nanti ada di KI 4. Jadi ya, bagian keterampilan. Nah, itu nanti kalian harus tahu. Kemudian keterampilan konkret kalau pada kelas 10 itu biasanya harus pada tingkat membiasakan atau manipulasi. Tapi kalau di kelas 11 maka sudah meningkat kemampuannya, yaitu sudah pada tingkat mahir atau presisi. Sedangkan untuk yang kelas 12 gitu ya. Jadi untuk kelas 12 itu nanti minimal pada tingkat presisi hingga gerakan alami atau artikulasi pada taksonomi psikomotor SIM atau DIF gitu ya. Itu adalah kalau keterampilan konkretnya biasanya berhubungan dengan psikomotorik. Tapi kalau biasanya untuk yang bukan kalau psikomotorik itu kan biasanya mengenai fisik ya. Kalau di ekonomi biasanya sih masih minim untuk yang bagian fisiknya. Untuk psikomotoriknya biasanya bentuknya keterampilan itu nanti keterampilan yang masih banyak abstraknya gitu ya. Kemudian yang kelima, rumusan IPK atau indikator pencapaian kompetensi pada setiap KD itu biasanya harus memiliki minimal 2 indikator. Jadi nanti ketika KD-nya nanti sudah kalian perhatikan, sudah kalian susun atau sudah kalian lihat kan, karena ada di kurikulum. Nanti kalian minimal harus menjabarkan kompetensi dasar itu ke dalam 2 indikator. Itu nanti adalah tugas kalian ketika kalian mau merumuskan yang namanya IPK gitu ya. Mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini nanti adalah rumusan hasil belajar, yaitu adalah tingkah laku atau behavior yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang dipelajari. Nah, tujuan pembelajaran tadi itu bisa digunakan sebagai tolak ukur capaian setiap sintak atau langkah model pembelajaran pada kegiatan inti setiap kegiatan pembelajaran. Jadi nanti yang namanya tujuan pembelajaran, saya yakin kalian sudah paham bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran karena kemarin kalian sudah mencoba membuat hal tersebut gitu ya dalam RPP kalian. Nah, nanti di dalam bahan ajar kalian juga harus bisa membuat yang namanya tujuan pembelajaran ini nanti. Rumusan tujuan pembelajaran merupakan jabaran lebih rinci dari indikator atau dari indikator pencapaian kompetensi. Setelah membuat IPK dari setiap kompetensi dasar, dilanjutkan dengan membuat rumusan tujuan pembelajaran. Jadi nanti kalian harus bisa membuat tujuan pembelajaran, dan saya yakin kalian sudah bisa membuat tujuan pembelajaran itu. Gitu ya. Nah, rumusan tujuan pembelajaran itu nanti ada 2 hal, yaitu adalah kalian harus tahu dulu tadi ya kompetensi inti dari kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 yang memuat mengenai kompetensi dasar yang harus dikuasai atau yang harus dicapai oleh siswa kalian, sehingga nanti kalian di dalam rumusan tujuan pembelajaran itu biasanya adalah menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasionalnya adalah harus bisa diamati atau bisa diukur ya, yang biasanya mencakup ranah sikap, ranah pengetahuan, dan juga ranah keterampilan. Nah, makanya harus ada di dalam KI 3 dan KI 4 itu nanti di bagian tujuan pembelajaran. Karena nanti kalian dalam membuat yang namanya tujuan pembelajaran harus membuat beberapa komponen-komponen yang sudah kalian pelajari di semester yang lalu gitu ya. Masih ingatkah kalian bahwa komponen rumusan tujuan pembelajaran itu harus memuat A, B, C, D? Ya, ada audience, ada behavior, ada condition, dan juga ada degree. Audience itu adalah peserta didiknya, behavior adalah perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian condition itu adalah prasyarat atau kondisi yang disediakan serta proses yang harus dilalui agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian ada degree-nya, yaitu adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik. Nah, biasanya di dalam degree itu sebenarnya ada 2, yaitu ada degree behavior dan degree attitude. Jadi degree-nya pengetahuan dan juga degree-nya keterampilan yang harus dikuasai. Itu adalah di dalam komponen rumusan tujuan pembelajaran.
Nah, ini adalah contoh rumusan tujuan pembelajaran dengan komponen ABCD. Audiens, kalau di sini soalnya adalah melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menerapkan dua jenis pengelolaan informasi digital secara bertanggung jawab. Di sini audiensnya jelas itu adalah peserta didik, conditionnya adalah dengan melalui diskusi dan menggali informasi, sedangkan behaviornya adalah kemampuan apa saja yang nanti bisa dicapai adalah dengan menerapkan apa? Nah, nanti ada degree-nya, degree behavior dan juga degree attitude. Degree behavior-nya adalah dua jenis pengelolaan informasi digital dan degree attitude-nya adalah secara bertanggung jawab. Jadi saya rasa ini sudah sangat cukup jelas mengenai contoh rumusan tujuan pembelajaran yang memuat komponen ABCD. Nah, ini adalah salah satu contoh KI-nya ya. Saya lupa kemarin ini ngambilnya dari mana. Contohnya adalah ini memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada tingkat teknis, spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, bla 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 sampai dengan internasional. Nah, kompetensi dasarnya adalah menerapkan pengetahuan pengelolaan informasi digital. Maka di sini ada 3 IPK-nya, bisa menerapkan komunikasi daring asinkron, menerapkan komunikasi daring sinkron, kemudian menerapkan komunikasi daring asinkron dan komunikasi daring yang sinkron. Nah, nanti ada kalian harus bisa setelah dari IPK-nya nanti kalian akan menjabarkannya ke tujuan pembelajaran. Jadi nanti di situ sudah kelihatan ya peserta didik harus apa saja bisanya. Nah, ini sudah ada degree-degreenya, baik degree-nya secara attitude maupun degree-nya secara behavior-nya. Di sini sudah ada semuanya. Dan kemudian ini adalah materi pembelajarannya. Nah, seperti itu yang kira-kira nanti harus kalian lakukan ketika kalian harus menjabarkan satu KD. Jadi harus ada IPK. Ya, jadi nanti setelah kalian tadi sudah tahu ya bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, maka nanti kalian contohnya tadi tugasnya adalah ini, buat analisis keterkaitan KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran seperti contoh yang ada di tabel tadi dari pasangan KD 3 dan KD 4 sesuai dengan mata pelajaran yang kalian ampu, yaitu adalah di bagian ekonomi. Jadi nanti silahkan buat analisisnya tadi KI, KD, indikator pencapaian kompetensi di Padlet yang sudah Bu Riza berikan di di si Pejar. Nah, itu nanti silahkan kalian isi sesuai dengan tugas kita hari ini, gitu ya. Saya harap nanti kalian sudah memahaminya dan bisa mengerjakan dengan baik, begitu. Baik, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bu Riza. Semoga nanti kalian nggak bingung. Kalau masih bingung atau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung bertanya melalui WhatsApp grup ya. Jadi nanti silahkan kalian bertanya mengenai tugasnya. Tugasnya adalah menganalisis tadi ya, mulai KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran sampai dengan materi sesuai dengan tabel yang harus kalian unggah di Padlet, gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.